Kenapa perempuan muda di Indonesia perlu berpolitik dan berorganisasi? Mungkin kamu berpikir politik bukan tempat untuk perempuan, tapi apakah benar begitu? Apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk terlibat dalam politik? Kenapa suara perempuan muda seringkali hilang dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup kita? Yuk, mari kita bahas bersama. Kita sering mendengar bahwa politik untuk semua orang, tapi kenyataannya, perempuan, terutama perempuan muda, seringkali terpinggirkan. Politik seolah menjadi ruang bagi laki-laki. Politik itu kotor dan politik bukan ruang untuk perempuan. Apakah ini kenyataan yang harus diterima, atau justru kita sebagai perempuan muda berdiri dan bangkit untuk mengubahnya? Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, perempuan muda sudah mulai terlibat. Kartini misalnya, menyadari bahwa pendidikan merupakan jalan menuju kebebasan. Dan ini adalah langkah politik yang cukup kuat. Namun, pasca tragedi politik 1965, perempuan dipaksa mundur. Mereka ditarik kembali ke dalam ranah-ranah domestik dan politik menjadi ruang yang cukup berbahaya bagi perempuan. Tetapi permasalahannya, apakah politik akan benar-benar adil jika hanya didominasi oleh satu suara saja? Buat perempuan muda di Indonesia, organisasi dan politik bukan hanya wadah untuk mencari perhatian, tetapi ini adalah kesempatan untuk kita sama-sama memperjuangkan hak-hak kita. Bayangkan jika kita sebagai perempuan muda hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Apakah kebijakan pendidikan, hak-hak kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan akan lebih berpihak kepada kita? Kita bisa melihat seperti pengesahan Undang-Undang TPKS, yang itu bukan datang begitu saja. Itu adalah sebuah hasil kerja keras dari gerakan perempuan yang terorganisir. Dan kekuatan kolektif inilah yang menekan negara untuk mendengarkan suara perempuan. Di luar sana, perempuan muda seperti kamu sudah terlibat dan mulai membuat perubahan. Di berbagai daerah, perempuan muda sedang melakukan atau menggerakkan perubahan lewat kebijakan untuk pendidikan, hak kesehatan reproduksi, bahkan kebijakan yang lebih inklusif. Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan muda memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Kita bisa menjadi bagian dari gerakan itu. Namun kita tidak bisa memisahkan sejarah dari keadaan kita yang sekarang. Pasca tragedi 1965, organisasi perempuan dibubarkan. Pemerintah memaksa perempuan mundur dari ruang-ruang politik. Pengalaman traumatis ini masih dirasakan hingga sekarang. Perempuan yang aktif berorganisasi dan berpolitik seringkali cenderung distigmatisasi, bahkan juga dikriminalisasi. Lalu, apa dampaknya bagi perempuan muda sekarang? Apakah kita akan terus melanjutkan ketidakadilan ini? Atau justru kita akan terus menerima bahwa politik adalah ruang yang bukan untuk perempuan? Atau saatnya kita akan bangkit dan membuktikan bahwa politik adalah ruang yang lebih adil, inklusif, dan ramah bagi perempuan? Organisasi bukan hanya ruang berkumpul, tapi juga ruang untuk membangun kesadaran bersama dan solidaritas. Ketika perempuan muda bersatu, kekuatan kolektif ini akan mempengaruhi perubahan yang lebih besar. Saat kita bersuara bersama, kita akan menuntut hak-hak yang seringkali terabaikan. Perjuangan perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak kesehatan reproduksi adalah bukti bahwa perubahan itu sangat mungkin terjadi. Ketika kita berbicara tentang keadilan gender, maka kita akan bicara di mana ruang-ruang partisipasi perempuan muda itu harus ada. Karena tanpa partisipasi kita, maka kebutuhan-kebutuhan tentang perempuan itu akan selalu terabaikan. Organisasi adalah ruang di mana kita bisa memperjuangkan hak-hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, dan juga hak-hak untuk perlindungan pencegahan terhadap kekerasan. Keterlibatan perempuan muda dalam politik bukan hanya tentang kesetaraan. Ini adalah tentang memastikan bahwa kita mempunyai suara untuk menentukan masa depan kita. Apakah kita ingin memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, yang memperhatikan kebutuhan kita? Untuk itu, kita harus terlibat langsung. Perempuan muda yang terorganisir adalah kunci perubahan, karena pada dasarnya perempuan muda akan bisa memastikan bahwa kebijakan itu mengakomodir seluruh suara, bukan hanya satu suara saja.
Bayangkan jika perempuan muda menjadi pemimpin, maka agenda seperti hak pendidikan untuk anak perempuan, terus juga hak kesehatan reproduksi untuk ibu dan anak, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini akan menjadi prioritas utama. Karena pada dasarnya pemimpin perempuan akan menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Jadi, mengapa kita sebagai perempuan muda harus berorganisasi dan berpolitik? Karena kita tidak mau suara kita terus terpinggirkan. Politik tanpa keterlibatan perempuan adalah politik yang timpang. Dan tanpa kita yang ada di dalamnya, siapa yang akan memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan? Tanpa keterlibatan perempuan muda, maka politik akan terus dijalankan dengan cara yang tidak adil. Ketika perempuan muda mulai terlibat, kita punya kesempatan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Mari mulai dari sekarang, bergabunglah dengan organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan jadilah bagian dari perubahan besar itu. Karena dunia ini membutuhkan suara kita. Tanpa kita, keadilan hanya akan menjadi wacana kosong semata. Kita bisa membuat perubahan itu mulai dari hari ini.